Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati bagi Anda yang seorang pria kerap kali ya saat kecil kemudian orang tua kita bilang laki-laki tidak boleh nangis, laki-laki itu harus kuat dan tidak boleh nangis, tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat maskulin. Atau ketika kita dewasa kemudian kita sebagai laki-laki mendapat pelecehan seksual dari lawan jenis kita gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita berbicara sama teman kita. Nah itu kan responnya ternyata wah nggak apa-apa bro kalau laki-laki. Nah itu ternyata adalah bagian dari yang namanya toxic masculinity. Penasaran kan apa sebetulnya sih toxic masculinity ini? Apa bahayanya nanti kemudian untuk anak-anak ketika dewasa dan apa bahayanya ketika kita dewasa masih menyimpan pemikiran seperti itu. Nah kita akan bahas nanti ya pemirsa. Nah sebelum saya masuk ke tema utama kita, saya akan berbagi terlebih dahulu tentang bagaimana tips sehat bagi orang yang tengah sibuk bekerja. Karena kita tahu saat ini sudah banyak kantor yang full time dan sudah banyak aktivitas kembali di kantor karena kita tahu beberapa kasus di Jakarta sudah sangat turun dan level PPKM sudah relatif rendah. Apa yang harus kita jaga saat kita mulai kembali sibuk bekerja di kantor kita? Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah jangan lewatkan waktu sarapan. Ini kerap kali kita lupakan. Padahal ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan setiap pagi. Mengkonsumsi makanan sebelum kita beraktivitas. Luangkan waktu ya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit pemirsa. Karena dengan sarapan ini bisa memberikan energi kita untuk di pagi hari. Biasanya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, tapi tidak hanya itu. Kita juga harus kemudian sertakan serat di dalamnya. Nutrisi di dalamnya ada buah, terus kemudian juga ada sayur, dan juga ada kacang-kacangan yang bisa kita juga konsumsi di pagi hari. Berikutnya adalah yang kedua, hindari mengkonsumsi kopi terlalu banyak. Nah, siapa nih yang suka lembur kemudian sering mengkonsumsi kopi atau di siang hari merasa kantuk terus kemudian mengkonsumsi kopi? Nah, ini ternyata kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi kopi terlalu banyak karena kemudian kopi ini bisa memicu kita untuk sering membuang air. Ketika kita kemudian membuang air, bisa membuat tubuh kita dehidrasi dan konsentrasi ke otak juga tidak baik. Jadi, boleh mengkonsumsi kopi ataupun kafein, tapi kemudian bisa dibatasi. Berikutnya adalah penuhi kebutuhan air setiap hari. Nah, mengkonsumsi air mineral 8 gelas setiap hari ini penting untuk kita lakukan. Terkadang kalau dari meeting A ke meeting B, kita jarang sekali nih mengkonsumsi air mineral. Nah, ini bisa disiasati dengan kita kemudian membawa botol minum kita sendiri, pemirsa. Jadi bawalah kemudian tumbler kecil ataupun gelas kecil yang bisa kita bawa kemanapun dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Jadi sehingga kita bisa mengontrol berapa sih kemudian kadar air yang sudah kita konsumsi. Atau sekarang sudah banyak smart tumbler yang bisa kita gunakan, gelas smart yang bisa kita gunakan biar tahu, wah kita sudah minum berapa gelas nih setiap hari nih. Nah ini bisa kita gunakan teknologi seperti ini untuk mengingatkan kita bahwa kita harus rutin mengkonsumsi air mineral. Berikutnya adalah selalu siapkan cemilan sehat. Masih banyak pasti ya, yang di mejanya sekarang ada cemilan keripik, ada makanan-makanan yang manis mengandung gula, biskuit-biskuit yang banyak coklatnya itu. Nah, sebisa mungkin kemudian kita mulai mengurangi nih mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu. Coba deh kita mengkonsumsi sayuran rebus, terus kemudian siapkan cemilan-cemilan seperti misalnya buah-buah potong yang bervariasi, atau menyiapkan kacang-kacangan yang bisa kita simpan dalam waktu yang lama. Banyak jenis kacang-kacang juga yang bisa kita konsumsi sekarang sudah tersedia dan ini bisa menggantikan cemilan-cemilan tidak sehat yang sebelumnya kita konsumsi. Yang berikutnya adalah hindari makanan siap saji. Nah, kalau kita sudah sibuk, susah kan untuk kita mencari makanan-makanan yang sehat. Terkadang di sebelah kantor ataupun di sekitar kantor juga tidak mendukung lingkungannya. Nah, ini juga harus kita siasati pemirsa. Caranya dengan kita membawa bekal dari rumah gitu. Karena dengan di rumah
kita tahu bagaimana cara makanan itu diolah dan nutrisi seperti apa yang mau kita siapkan untuk asupan harian kita. Katakan kita akan beraktivitas sampai sore hari, berarti kita akan bawakan ya makanan untuk bekal di siang hari. Atau ternyata kita harus lembur, berarti kita harus siapkan makanan untuk siang dan juga sore hari. Nah, dengan begitu kita bisa kemudian memiliki gaya hidup dan pola yang lebih sehat, sehingga saat kita harus beraktivitas full di kantor, nah ini bisa akan membantu efektivitas kita dan juga kinerja kita. Nah, kita akan bahas satu-satu tadi bagaimana kemudian cara kita menjaga kesehatan selama kita bekerja. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan menghadirkan seorang pakar yang akan membahas bagaimana sih cara kita agar tetap hidup sehat di tengah kesibukan kita saat bekerja. Sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Rizka Oktaviani, seorang dokter umum dari Rumah Sakit Medika BSD. Assalamualaikum Dr. Rizka. Selamat pagi dok. Waalaikumsalam Mas Imam. Selamat pagi semuanya. Baik, dok, ini kan sudah banyak kantor yang kemudian full time, semua orang sudah masuk kerja, setiap pagi udah harus jalan dari rumah, dan kemudian sore hari bahkan baru malam hari sampai ke rumah mereka. Nah, terkadang juga kita lupa nih sama kesehatan kita dok. Yuk kita ingetin kembali ya dok ya, bagaimana cara kita menjaga tubuh agar tetap sehat di tengah kesibukan kita. Yang pertama adalah kita harus mengkonsumsi makanan di pagi hari atau sarapan. Nah, seberapa penting sih kemudian sarapan ini dok untuk kesehatan kita selama beraktivitas seharian? Oh iya Mas Imam, jadi sarapan ini penting sekali ya untuk kita, terutama untuk orang-orang yang bekerja. Kenapa? Karena dengan sarapan kita bisa memenuhi energi untuk memulai aktivitas di pagi hari. Kemudian untuk sarapan sendiri pilihlah sebenarnya sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat itu tidak hanya mengandung karbohidrat saja, tetapi juga mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral. Kemudian kalau bisa karbohidratnya kita pilih itu karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu dipecahnya biasanya secara bertahap sehingga kita bisa kenyang lebih lama. Contohnya seperti gandum, seperti oatmeal ataupun beras merah. Di Indonesia sebenarnya banyak masyarakat kita itu sarapan itu dengan karbohidrat sederhana ya, sehingga setelah saat bekerja tuh mudah lapar, mudah lemas gitu. Jadi sebaiknya mulai diganti dengan karbohidrat kompleks dan tambahkan juga lah protein, boleh protein hewani ataupun nabati, serat, vitamin, dan mineral gitu. Oke, baik. Nah, kalau di Indonesia sarapannya menggunakan ubi dan singkong. Nah, itu kan seru ya. Tapi sebetulnya karbohidrat seperti itu cukup atau itu bagian dari karbohidrat sederhana? Ya, di Indonesia malah yang sering tuh olahan nasi ya Mas ya. Karbohidrat, kalau cuman ubi aja ya nggak cukup ya. Baiknya itu hanya karbohidrat saja, tambahkanlah dengan protein. Mungkin kita makan sebutir telur, tambahkan buah-buahan, boleh pisang, boleh apel atau boleh jeruk, seperti itu. Oke, tapi setidaknya kita harus mengisi perut dan juga memasukkan nutrisi di pagi hari sebelum kita beraktivitas ya dok ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah hindari mengkonsumsi kopi terlalu banyak. Nah, padahal kan ada kafein di dalamnya juga bagus ya untuk tubuh kita. Ini konteksnya seperti apa yang kemudian harus kita kurangi dari kopi ini? Apa sih hal yang berbahaya kemudian dari kopi saat kita mengkonsumsi terlalu banyak dan saat kita mengkonsumsinya di waktu aktivitas kita yang begitu padat? Oh ya, jadi gini, pada dasarnya memang yang seperti Mas Imam bilang tadi, kopi itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang dianjurkan itu sehat ya. Kemudian kopinya tidak banyak tambahan gulanya, kemudian tidak diselingi sambil ngerokok gitu contohnya, atau sambil makan gorengan gitu, atau minum kopinya di saat yang tepat, saat coffee break di saat jam lebih kurang jam 9 sampai jam 10. Terus 9-10 pagi maksud saya, kemudian tidak minum kopi setelah jam 2 siang. Itu waktu yang tepat untuk minum kopi. Kenapa? Karena efek kafein itu biasanya 6 jam. Jadi kalau kafein itu dalam jumlah yang sesuai, dia membuat kita jadi semangat bekerja ya. Jadi makanya banyak masyarakat kita kalau merasa kalau minum kopi rasanya itu semangat dok, gitu, semangat bekerja ya. Itu betul, tapi asalkan tidak melebihi yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu kafein yang kita konsumsi 200 sampai 400 mg dalam sehari atau setara 2 sampai 4 cangkir kopi.
Oke. Jadi boleh saja mengkonsumsi kopi asalkan sesuai yang dianjurkan. Kalau banyak-banyak jadinya gimana gitu. Kalau banyak-banyak dia sifatnya kan diuretik seperti yang Hmm. dijelaskan tadi. Diuretik itu dia menarik cairan sehingga kita bisa dehidrasi kalau banyak-banyak Hmm. minum kopi. Sedangkan saat bekerja kan kita butuh banyak cairan. Terus yang kedua kita juga bisa orang yang nggak biasa atau terlalu banyak tuh bisa berdebar-debar waktu minum kopi. Hmm. Bisa juga terjadi gangguan pencernaan atau gangguan tidur. Oke, baik. Jadi kemudian ada waktu yang harus dibatasi tadi ya, jam 2. Nah, kadang kalau misalnya kita mau lembur, Dok, ini udah paling senjata ampuhnya kopi. Apa sih bahayanya kemudian kalau kita konsumsi Iya kopi di atas betul. jam 2 tadi, Dok? Ya, pertama kan kafein itu efeknya lebih kurang 6 jam di dalam tubuh kita. Jadi kalau seandainya kita mau istirahat kan biasanya sore kita 6 jam itu kalau kita jam 2, jam Ya. 8, jam 9 masih ada tuh di tubuh kita jadinya kualitas tidur kita jadi berkurang atau mungkin kita bisa tidur lebih lambat sedangkan besoknya kan kita harus bekerja lagi gitu. Jadi harus fit lagi. Baik. Berikutnya adalah kita harus mengkonsumsi air mineral gitu ya, 8 gelas idealnya gitu ya, 8 gelas satu hari. Apa kemudian Ya betul. korelasinya ini terhadap kesehatan kita selama kita beraktivitas? Ya, eh, tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air, Mas Imam. Jadi 60% tubuh manusia itu terdiri dari air. Kita dianjurkan minum air putih itu lebih kurang 8 gelas Hmm. sehari atau setara 2 sampai 2,5 liter dalam sehari. Kenapa dianjurkan seperti itu? Karena untuk menjaga keseimbangan cairan atau elektrolit dalam tubuh kita. Keseimbangan cairan ini berfungsi sekali untuk otak. Jadi kalau seandainya terjadi Ya. penurunan atau dehidrasi itu bisa penurunan konsentrasi, bisa mudah mengantuk gitu. Jadi dengan kecukupan cairan otak kita bisa terhidrasi dengan baik sehingga kita lebih mudah berkonsentrasi juga lebih semangat untuk bekerja gitu. Oke. Berikutnya Dokter Rizka soal Iya, cemilan. Nah, seberapa penting iya. kita kemudian mengubah pola cemilan kita yang semula gitu ya, menggunakan cemilan-cemilan Mm-mm. keripik-keripik, terus kemudian juga yang manis-manis gitu. Nah, seberapa penting kita kemudian camilannya kita rubah? Penting sekali ya Mas, karena sebenarnya dari ahli gizi sendiri menganjurkan saat ini kita di sela makan pagi dan siang atau siang dan sore itu sebaiknya kita mengkonsumsi cemilan. Hanya saja kalau di Indonesia cemilan itu kita identik sama cemilan yang manis atau cemilan yang asin gitu ya. Jadi kayaknya tuh bosan atau stres bekerja tuh Hmm. enak gitu kalau sambil nyemil-nyemil gitu lebih lebih seger kayaknya gitu. Jadi sebaiknya cemilan ini diganti dengan cemilan yang sehat. Kenapa? Saat bekerja kita butuh energi dan tenaga. Di sela waktu makan tersebut bisa saja energi kita berkurang ya karena eh, glukosa mungkin Hmm. berkurang di Hmm. dalam darah. Dengan cemilan kita bisa menaikkan lagi tuh kadar glukosa sehingga kita berenergi kembali. Cemilan yang disarankan Ya. cemilan yang mengandung protein dan serat atau vitamin dan mineral seperti Hmm. kacang-kacangan atau buah-buahan seperti itu. Baik, jadi kalau yang sebelumnya suka camilan yang manis-manis bisa ke buah. Tapi kalau yang suka kriuk-kriuk bisa ke kacang ya Dok ya. Pilih Iya, kacang-kacangan betul. kemudian yang baik, yang juga dia di roasting dengan baik, bukan kemudian yang digoreng gitu. Karena kemudian juga Iya, kalau misalnya betul. digoreng ya tetap saja kemudian ada minyaknya, ada kolesterolnya juga yang masuk ke dalam tubuh kita. Dokter Rizka, yang terakhir adalah menghindari makanan siap saji. Nah ini kan kadang sulit ya Dok ya. Karena kita harus kemudian Iya, betul. beraktivitas dan bingung untuk mencari makanan. Apalagi kalau di sekitar kantor nggak ada makanan yang begitu sehat gitu. Nah, seberapa penting sih kemudian makanan sehat ini untuk makan siang kita dan bahkan untuk persiapan makan sore kita? Ya, jadi makanan cepat saji itu mungkin kemudahannya ya lebih mudah didapat, terus mungkin rasanya sekarang lebih Mhm. variatif, terus Mhm. enak-enak. Terus dengan aplikasi online sekarang kita lebih mudah Ya gitu betul. pesan-pesan makanan gitu. Iya betul. Jadi hanya saja kalau kita mengkonsumsi makanan cepat saji ini setiap hari atau dalam waktu jangka yang lama itu tidak baik karena makanan cepat saji biasanya kandungan nutrisinya kurang dan seratnya juga kurang sehingga kalau sering-sering kita makan dia juga mengandung pengawet yang tinggi, penyedap, banyak gula dan garam sehingga nanti bisa lama-lama bisa menyebabkan obesitas, resiko penyakit jantung, diabetes seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau bisa memang kita mengatur waktu gitu ya.
ternyata tidak ada Iya. makanan sehat di rumah, bawa bekal ya dok ya untuk kita konsumsi Iya, di bawa siang bekal. hari. Apalagi saat pandemi seperti Bet- ini ya. Betul, lebih aman kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang memang ada dari dapur kita sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Betul Rizka, terima kasih sekali sudah Mas berbagi Imam. informasi, berbagi Sama-sama Mas inspirasi kesehatan Imam. hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk pemirsa di rumah yang juga sudah mulai sibuk beraktivitas. Terima kasih Dokter Rizka. Betul. Ya pemirsa, itu dia tadi pembahasan kita seputar bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah aktivitas kita yang padat dan juga penuh. Nah di segmen selanjutnya kita akan masuk ke topik utama kita, mengenal apa sih kemudian toxic masculinity ini dan apa kemudian bahaya dari toxic masculinity ini. Kita akan bahas nanti usai jeda, jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan masuk ke tema utama kita, yaitu membahas tentang toxic masculinity. Nah ini adalah kondisi kalau misalnya kita waktu kecil atau kita sering ke anak kita ketika dia menangis, kemudian kita bicara bahwa pria jangan menangis karena pria tidak boleh menangis. Nah itu hanya part of ya, atau bagian kecil. Masih banyak toxic masculinity yang lainnya yang kemudian kita tidak sadar melakukannya. Nah kita akan membahasnya, sudah bergabung bersama saya melalui Zoom ada Mbak Alexandra Gabriela selaku psikolog klinis dari Smart Mind Center. Selamat pagi Mbak Alexa. Selamat pagi Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga juga Mbak Alexa sehat ya. Kita akan bahas soal toxic masculinity. Nah ini lagi ngetren nih temanya sekarang. Kita akan masuk ke tema tersebut, tapi sebelum itu saya mau Mbak Alexa menjelaskan gimana sih kemudian seorang laki-laki itu ketika emosi, apa yang seharusnya mereka lakukan? Apakah mereka boleh menangis atau justru mereka seharusnya tidak boleh menangis? Apakah mereka boleh cerita gitu atau seharusnya mereka tidak boleh cerita gitu? Oke, laki-laki itu sebenarnya punya emosi dan mood yang sama seperti perempuan. Mereka bisa ngerasain sedih juga, ngerasain seneng juga, ngerasain bete, ngerasain lemah, ngerasain kalah, dan sebagainya. Jadi nggak seperti yang kelihatannya selalu kuat seperti itu. Dan namanya manusia juga mereka pasti butuh pertolongan juga. Masalahnya kalau kita lihat kan secara stereotip, seakan-akan laki-laki itu ekspresi emosinya lebih agresif, lebih keras, lebih kasar, lebih pemarah. Padahal mungkin saja sebenarnya amarah dan agresivitas itu terjadi karena mereka nggak bisa memaknai dan mengelola emosi mereka. Karena nggak mau terlihat lemah gitu. Jadi sedari kecil memang menurut Kingman, laki-laki itu seperti diabaikan. Orang tua itu seperti mengabaikan untuk mengajarkan emosi kepada laki-laki, kepada anak laki-lakinya gitu. Jadi mereka selalu menetapkan bahwa boys don't cry, boys don't feel, and boys don't express their feeling by words, seperti itu. Jadi seakan-akan nggak pernah tahu caranya mengekspresikan emosi dan meminta pertolongan gitu. Oke, baik. Dan itu sepertinya sudah secara turun-temurun diwariskan, dan itu termasuk di budaya kita hal seperti itu terjadi. Entah kemudian dari mana pengajaran seperti itu ada, tapi ternyata di negara kita banyak sekali menemukan begitu ya, di sekitar kita selalu ada hal seperti itu. Baik, kemudian kita akan masuk ke tema toxic masculinity. Nah apa sih definisinya dari toxic maskulinitas ini gitu? Balik lagi mengenai kata toksik itu sendiri ya, toksik itu kan adalah sebuah standar yang menjadi terlalu kaku sehingga penilaiannya itu jadi hitam putih. Kalau tidak mencapai standar itu ya artinya tidak sempurna. Kalau toxic masculinity berarti suatu standar yang ditetapkan kepada atribut, peran, roles, ataupun sikap-sikap yang sesuai dengan kejantanan, yang dianggap sesuai dengan jantan gitu. Ada sikap yang mungkin kuat, yang dominan, yang mandiri. Dan bila terjadi ada kondisi bila mana seseorang laki-laki nggak mencapai standar tersebut, seakan-akan mereka itu tidak diakui bahwa mereka itu jantan gitu. Masculinity sendiri kan berasal dari kata masculus, yang itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya adalah worthy of a man, sejatinya laki-laki. Jadi seakan-akan kalau tidak mencapai standar kejantanan tersebut, ya seseorang laki-laki itu dianggap nggak sejati nih sebagai laki-laki, seperti itu. Oke, termasuk tadi bagaimana mengekspresikan emosi melalui nangis. Itu hanya bagian gitu ya dari bentuk toksik tadi gitu ya. Ada nggak sih kemudian Mbak Alexa bentuk-bentuk toksik lainnya yang justru dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempraktikannya loh, atau
kita menjadikan paradigma standar dalam kehidupan kita, terutama untuk yang laki-laki ya? Ya, jadi seakan-akan kalau laki-laki itu punya perasaan, kalau perempuan yang punya sisi maskulin atau sisi yang lebih kuat, mereka akan dicap tomboy. Tapi kalau kalau laki-laki yang punya perasaan, seakan-akan mereka dicap sisi atau dicap mungkin lebih feminim gitu, dan konotasinya terkesan lebih negatif. Padahal mana mungkin kita bisa mengabaikan bahwa mereka juga punya perasaan. Apalagi sekarang kan kita mulai terbuka ya untuk kondisi-kondisi dan peran-peran tertentu yang sebenarnya mungkin dulu terlabel seperti untuk perempuan, tapi sekarang bisa didalami laki-laki nih. Contohnya banyak laki-laki menjadi seorang desainer, jadi yang bekerja di bidang seni, dan mereka itu kan butuh emosi dan kepekaan itu. Oke, baik. Jadi batas-batas itu kan kemudian sudah mulai hilang, tapi juga kemudian klaim, label, dan lain sebagainya itu kan masih selalu ada gitu ya di tingkat sosial masyarakat. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengubah hal-hal seperti ini gitu? Apa sih yang harus diubah terlebih dahulu, paradigma sosial budayanya kah kemudian yang harus menjadi concern, atau pribadi si orangnya ini nih yang kemudian cara pandangnya harus kita ubah terlebih dahulu? Toxic masculinity apalagi di Indonesia itu kan seperti sebuah rantai yang tidak pernah terputus ya, apalagi budaya kita itu lebih dominan patriarki awalnya gitu. Jadi generasinya tuh sudah turun-temurun tuh diajarkan seperti itu, walaupun kita lihat memang lebih banyak yang cukup terbuka dan cukup paham bahwa hal itu mungkin tidak sehat untuk generasi selanjutnya, dan sudah tidak bisa tidak cocok lah untuk diterapkan di kondisi sekarang untuk kehidupan sehari-hari sekarang gitu. Jadi mungkin tipsnya adalah kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita yang coba untuk tidak menilai orang secara negatif, tidak langsung ngejudge orang ataupun melabel bahwa seseorang itu punya atribut feminim, dan seakan-akan mereka itu mungkin terkesan kayak kata-kata kasar seperti banci lah atau apapun seperti itu. Jadi dari kita dulu untuk coba mentoleransi dan menghargai semua peran, menghargai semua kondisi seseorang gitu. Dari situ baru kita bisa mencontohkan ke orang-orang sekitar bahwa tindakan yang lebih tepat tuh seperti ini loh, bahwa anak-anak tuh boleh menangis, dan anak-anak yang menangis itu jauh lebih sehat dibandingkan anak-anak yang terkesan kuat seperti itu. Oke, karena kemudian budaya sosial itu terbentuk dari sebuah individu, perilaku individu ya. Kemudian orang lain juga meniru, setelah itu menjadilah sebuah konteks sosial atau budaya sosial yang kita akui bersama. Nah, kita harus ubah sendiri ya dari diri kita sendiri. Permasalahan adalah misalnya saya dan juga teman-teman yang lain mungkin yang sudah usianya lebih dewasa tidak memahami kita tuh masuk ke toksik atau enggak sih. Gimana sih Mbak Alexa untuk cara kita mengidentifikasi ciri-cirinya bahwa oh kamu nih toksik nih gitu, dan ini nih harus diubah kemudian pola pikirnya nih. Oke, balik lagi ke ciri toksik itu sendiri. Pertama-tama pasti ada standar yang terlalu kaku dengan penilaian yang hitam putih. Lalu kondisinya mungkin sudah tidak sesuai lagi sama kenyataan di dunia sekarang gitu, di kehidupan sekarang. Kayak contoh mungkin di masa lalu semua orang mungkin masih memegang standar patriarki ya, dalam artian perempuan di rumah, laki-laki yang bekerja, ataupun pengambil keputusan utama tuh laki-laki misalnya gitu. Zaman sekarang di mana banyak laki-laki yang sudah mulai bekerja di bidang seni, banyak laki-laki yang sudah bekerja di bidang yang mungkin dianggap lebih feminim dan mereka berprestasi di sana. Jelas hal itu kan sudah nggak bisa sesuai lagi, penilaian itu udah nggak bisa sesuai lagi. Nah, di saat itulah sesuatu dianggap toksik, semua penilaian dianggap toksik kalau memang tidak bisa disesuaikan lagi. Baik. Kita akan mengacu sebuah data Mbak Alexa. Ini kalau menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia, sebagian besar ya diperkirakan ada 793.000 kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Ternyata sebagian besar adalah laki-laki gitu. Ini kenapa bisa seperti ini? Apakah toxic maskulin ini juga bagian dari penyebab itu semua? Sebuah standar termasuk juga masculinity itu kan menimbulkan ekspektasi pada diri seseorang dan diri masyarakat, dalam lingkungan masyarakat ya, persepsi masyarakat. Jadi ketika kita nggak bisa menyeimbangkan antara realita dengan ekspektasi kita,
dengan tubuh yang mungkin terlahir secara biologis lebih kecil tubuhnya misalnya, tapi standar masyarakat dan keinginan dia ingin punya badan yang sangat besar, yang seperti orang-orang sekitar, lebih kuat dan sebagainya, jelas hal itu kan bisa menurunkan self esteem dia, karena dari harapan yang dia ciptakan, dari ekspektasi yang dia inginkan itu terlalu jauh dari realita dia. Dan dengan turunnya self esteem itu kan pasti timbul rasa frustrasi, kenapa sih aku nggak bisa, helpless, dan akhirnya berakhir dengan perasaan aku tidak berguna. Ketika seseorang merasa tidak berguna, tidak berharga, tidak layak, mereka akan mungkin bisa berkembang menjadi depresi, dan ketika mereka sudah depresi, ada gejala depresi, pemikiran-pemikiran bunuh diri itu seringkali muncul gitu. Oke. Apakah ada hubungannya kemudian karena mereka merasa harus maskulin, harus jantan, kemudian tidak mengekspresikan emosi mereka lewat cerita ataupun sahabat karena takut dibilang tadi feminim gitu ya. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab dari banyaknya kasus bunuh diri yang ada di dunia ini, dan sebagian besar di sana adalah laki-laki yang melakukan? Yes, itu menjadi sebuah dampak yang bisa dikatakan tidak langsung ya. Jadi ketika mereka mungkin nggak bisa mengekspresikan emosi mereka, ketika mereka mungkin menyimpan dan nggak mau bercerita karena takut terlihat lemah, takut judgement orang lain, mereka tidak mendapatkan pertolongan yang memadai seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin dengan mereka bercerita, dengan mereka meminta tolong, dengan mereka at least menunjukkan kelemahan, itu kan akan membantu mereka untuk pulih. Tapi karena khawatir ada judgement dari orang lain terkait toxic masculinity ini, mereka lebih banyak menyimpan masalah mereka, menunjukkan bahwa mereka kuat dan bisa mandiri, sampai akhirnya ya tidak mendapatkan pertolongan yang memadai itu. Oke, jadi kemudian cara emosi yang sudah kita pendam meluap, tidak tahu kemudian harus kemana disalurkan. Nah, akhirnya dengan pikiran pendek seperti itu terjadilah peristiwa bunuh diri tadi. Oke, baik. Nah, apa bahayanya kemudian ketika toksik ini dipertahankan oleh seorang laki-laki gitu, atau pola atau paradigma seperti ini terus dipertahankan dan terus diwariskan kepada anak mereka dari generasi ke generasi? Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang pola asuh yang berprinsip pada toxic masculinity, kita lihat di sini pola asuh itu kan membentuk sebuah persepsi ya, value diri yang dimiliki seorang anak. Bila anak itu terus merasa aku tuh harus dominan, aku tuh harus benar, aku tuh harus dianggap kuat, aku harus selalu berkuasa misalnya, mereka kan akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang mungkin tidak sehat dan tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Salah satu contohnya mungkin menjadi seorang pribadi yang narsistik, itu ada gangguan narcissistic personality disorder, ketika pada akhirnya mereka merasa aku nih yang harus paling dominan, aku ada sisi kompetitif yang kurang sehat gitu, aku nggak nyaman kalau ada orang yang menang dari aku menjunjung kekuasaan gitu, male power gitu, seperti itu. Padahal kan sebenarnya ajaran itu sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Lalu bisa juga yang berdampak tadi gangguan-gangguan psikologis lain seperti depresi, ada juga konsep diri yang mungkin lemah karena mereka merasa selalu nggak bisa sesuai dengan ekspektasi orang gitu. Oke, baik. Kita harus tahan dulu Mbak Alexa, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan transformasi. Karena terbitan saya dan juga di atas saya mungkin secara tidak sadar juga masuk ke bagian dari kelompok si toksik tadi gitu. Bagaimana cara kita menyadari, cara kita bertransformasi, karena tidak mudah kemudian setelah puluhan tahun menjalani pola pemikiran seperti itu. Seperti apa cara transformasinya kita bahas nanti ya, usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Seperti sebuah peribahasa kan berbicara, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, apa yang orang tua dulu kita tanam ya sekarang lah yang kita tuai. Apalagi generasi saya ya Mbak Alexa ya, di mana belum ada teknologi seperti sosial media sekarang. Informasi yang mereka terima adalah yang mereka ajarkan dari orang tua sebelumnya, dan itu kebanyakan ya patriarki, dan juga kebanyakan soal bagaimana menjadi seorang pria yang jantan, tidak boleh nangis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita nih, generasi-generasi saya dan juga seterusnya, untuk kemudian mentransformasi diri kita, karena sudah puluhan tahun loh kita menjalani ini semua gitu. Tidak mudah untuk kita kemudian melakukan transformasi. Bagaimana cara kita memulainya Mbak Alexa? Oke, selalu dimulai dari diri sendiri dulu. Kita coba kenali apakah kita menerapkan toxic masculinity justru pada diri kita sendiri, maksudnya diri laki-laki ya.
Jadi pertama-tama kalau kita sudah menyadari bahwa sepertinya memang aku ini menilai diriku tuh terlalu perfeksionis dalam sudut pandang maskulin, ada baiknya kita coba menelaah sendiri potensi-potensi kita apa sih, mulai mengenal dan merefleksi diri sendiri, apa kelebihanku, apa kekuranganku, sadari value-value diri sendiri, apa yang kita punya, apa yang kita junjung, siapa sih aku, itu yang paling penting gitu. Jadi ketika dia mendapat respon yang gak enak dari orang lain, atau ketika at least mereka ngeliat di media sosial, oh nih cowok jantan banget nih, atau nih pria ini kok kayaknya maskulin banget, mereka tidak terlalu terpengaruh seperti itu. Intinya adalah belajar mengabaikan dan lebih fokus pada value-value pribadi. Lalu jangan lupa bagi yang sudah berperan menjadi orang tua, kita rasakan juga bahwa dampak toxic masculinity itu nggak sehat buat kita dan mungkin membuat kita itu sulit beradaptasi sama lingkungan. Jadi nggak terbuka, jadi nggak bisa berkomunikasi, jadi nggak bisa mengenal satu sama lain. Ada baiknya kita stop rantai itu dan mulai ajarkan cara ekspresi diri, cara emosi, mengekspresikan emosi yang lebih sehat kepada anak-anak laki-laki kita gitu. Oke, baik. Kita akan buka pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah bertanya melalui DM Instagram kita di @bincangsehatidai.tv. Yang pertama dari @Anwar. Saya dididik keras oleh ayah saya. Nah, ini kebanyakan orang tua seperti ini dulu gitu ya. Beliau bilang anak laki-laki ini tidak boleh cengeng. Sekarang saya memperlakukan itu kepada anak saya yang umurnya 8 tahun. Gimana cara agar hal yang sebenarnya tidak baik ini bisa saya hilangkan? Silakan Mbak Alexa. 8 tahun masih cukup bisa diubah. Jadi pertama-tama mungkin kita pakai alat bantu dulu, bisa dengan menggunakan kartu-kartu emosi ataupun emotional wheel yang bisa di-download di media sosial ataupun di Google gitu. Jadi kita jelaskan dulu bahwa emosi itu banyak dan ketika seorang anak itu menangis, kita ajak dia untuk memilih gitu. Jadi perasaan kamu yang spesifik ini apa? Sedihkah? Keselkah, kecewakah, takutkah, apapun itu kamu boleh bicarakan gitu. Jadi dengan kamu bicarakan rasa takut kamu, dengan kamu bicarakan rasa sedih kamu, walaupun kamu berbicara sambil menangis, tapi kan kita jadi bisa mencari jalan keluar yang tepat nih, misalnya seperti itu. Jadi mereka terbiasa untuk mencari tahu, aku nih ngerasain apa, aku yang bikin aku merasakan seperti ini apa, dan cara mencari jalan keluarnya itu seperti apa. Gitu. Oke. Ini pertanyaan yang banyak mewakili seorang ayah saat harus melakukan pola asuh terhadap anak laki-lakinya. Ketika mereka harus mengajarkan sebuah emosi, satu sisi juga mereka khawatir anak mereka kemudian akan menjadi lebih feminim atau feminis gitu ya. Bagaimana cara membuat sebuah batasan? Ya setidaknya tidak lagi memberikan stereotip tapi itu menjadi sebuah batasan dalam psikologi dia, dalam perilaku dia, dalam sifat dia gitu. Oke. Pertama-tama kita perlu sesuaikan dengan kondisi pada umumnya ya. Dalam artian kita pun perlu mengajarkan bahwa kita harus menghargai persepsi orang lain. Tapi kenali dulu nih hal-hal apa yang mungkin bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kalau memang bisa diubah ya coba ditingkatkan, kalau tidak bisa diubah kita bisa sesuaikan, misalnya seperti itu. Jadi kita coba terima dulu. Misalnya memang ada orang yang terlalu sensitif gitu, dari kecil kelihatan ada anak-anak yang terlalu sensitif. Nah gimana caranya kamu bisa mengekspresikan emosi itu sebagai seorang manusia yang sehat, bukan lagi sebagai seorang harus jadi maskulin atau jadi laki-laki yang sejati, tapi sebagai seorang manusia yang sehat. Kalaupun dia harus menggambar pilihan-pilihan warna seperti apa, ataupun kalau dia harus menulis pilihan katanya seperti apa yang memang masih mencerminkan diri kamu, misalnya seperti itu. Jadi tidak terkesan seakan-akan kalau nggak toxic masculinity itu artinya boleh nangis ataupun boleh mengekspresikan diri secara luas di depan umum, nge-share status di media sosial dan sebagainya, nggak juga, karena itu nggak sehat gitu. Jadi balik lagi kita pakai standarnya sehat atau tidak sehat aja daripada maskulin atau feminin gitu. Oke, baik. Kemudian dari standar sehatnya itu mungkin kita bisa kupas kali ya untuk berkaitan bagaimana melakukan ekspresi ini, karena ini juga menjadi catatan penting ya untuk kita dalam melakukan pola asuh kemudian kepada anak-anak kita. Jadi lebih jauh tentang standar sehatnya itu ya. Ya, betul. Balik lagi, berarti kita kan perlu mengenali emosi kita lebih jauh dan bagaimana cara mengekspresikan sebuah emosi dengan lebih sehat gitu. Jadi cara berceritanya baik itu feminim maupun maskulin sebenarnya kan banyak cara kita mengekspresikan emosi itu kurang lebih sama lah, yang dianggap sehat itu sama, yaitu yang satu pertama adalah
terkesan tidak membuka aib sendiri ataupun tidak terlalu mempercayai seseorang. Lalu yang kedua mungkin secara ekspresi tidak self destruction ataupun tidak membuat pandangan negatif orang terhadap kita gitu. Misalnya ada yang bisa melakukan suatu hal seperti self harm kah, ataupun mungkin mengekspresikan kemarahan atau kekesalannya dengan cara yang tidak sehat seperti merokok kah ataupun berjudi kah, seperti itu. Jadi standar-standar yang sebenarnya netral dan itu bisa disesuaikan untuk yang feminim maupun yang maskulin, seperti itu. Jadi lebih baik kita menghindari stigma atau stereotip terhadap gender seperti itu. Untuk mereka yang sudah sangat toksik sekali gitu, perlu tidak kemudian bantuan profesional, atau kondisi seperti apa kita yang kemudian memerlukan bantuan profesional untuk mengubah semua paradigma itu? Karena ada juga ya yang tiba-tiba di jalan ngeliat cowok nangis langsung, atau mereka yang sebentar-sebentar main adu pukul cowok, kan seperti itu kan bagian dari toksik juga ya gitu. Iya, mempertahankan male power kalau yang adu pukul itu biasanya ya. Jadi kondisi psikologis yang kondisi-kondisi seseorang yang kayaknya udah perlu nih ke profesional adalah pertama-tama dia tuh selalu ngerasa rendah diri ataupun minder. Jangan salah loh, kondisi orang yang suka adu jotos itu biasanya mereka itu kan sensitif terhadap penilaian orang. Kalau aku tahu aku berharga, mau orang ngomong apa kan biasa aja. Tapi ketika aku tahu aku ini lemah, aku ini nggak boleh dianggap feminim misalnya, jadi sekalinya dia diomongin ataupun mendapat respon yang gak enak, langsung emosinya terpicu untuk menunjukkan kekuatan dan powernya dia gitu. Padahal itu kan basicnya rendah diri juga ya. Basicnya dia merasa gak mampu, rendah diri, jelas, dan ada perasaan frustrasi juga karena kok kayaknya aku ngelakuin apapun selalu rasanya tuh gak cukup baik sebagai seorang laki-laki. Ada persepsi diri dan konsep diri yang negatif terhadap diri sendiri, seperti itu. Jadi jangan nunggu sampai depresi dulu, atau jangan nunggu sampai ada perasaan mood yang gak enak, sampai ngerasa down, tapi dengan ciri-ciri khas yang persepsi tidak sehat itu pun sudah butuh bantuan psikolog gitu, ataupun psikiater. Baik, jadi untuk mereka yang kemudian secara emosional ketika berdiskusi atau bersilang pendapat mengandalkan power, itu bagian dari toksik. Yes, seperti itu. Jadi kalau mereka sampai terlalu fokus dan terlalu sensitif terhadap harga diri mereka, judgement mereka, dan kayak harus terus mau diikutin gitu, seperti sikap-sikap yang mungkin kita nilai sebagai arogan gitu kan. Itu kan semua berasal dari pandangan terhadap male power, patriarki itu, bahwa laki-laki itu adalah pemegang otoritas utama. Jadi sekalinya ditolak, dilawan, ataupun merasa sedikit saja nggak dihargain, mereka harus betul-betul berusaha untuk menunjukkan power mereka, dominannya mereka. Oke, nah ini juga yang tidak kalah penting pertanyaannya bahwa seputar pelecehan. Karena terkadang kita sebagai laki-laki gitu, misalnya di kantor, ataupun di sekolah, ataupun di kampus gitu ya, mendapatkan misalnya bentuk pelecehan dari teman wanitanya. Tapi kemudian dia merasa bahwa itu biasa aja gitu, itu bukan sesuatu yang pelecehan gitu. Itu sebetulnya termasuk toksik atau enggak, Mbak Alexa? Yes, betul. Itu salah satu hal yang menjadi awareness di tahun 80-an tentang male power. Salah satunya adalah ketika seorang laki-laki itu harus mentoleransi pelecehan yang dilakukan perempuan gitu. Seakan-akan kalau perempuan yang dilecehkan ataupun perempuan yang mendapat perlakuan yang gak enak tuh mereka bisa membela diri, tapi kalau laki-laki membela diri ketika dilecehkan oleh perempuan seakan-akan mereka terlihat lemah. Padahal kan semua orang punya hak masing-masing gitu. Kadang pelecehan pun nggak dilakukan oleh perempuan, jadi kayak waktu zaman-zaman kita SMA deh, bercanda sesama laki-laki pun sebenarnya keterlaluan seperti itu. Jadi mereka tuh selalu menganggap kalau kamu nggak santai sama badan kamu, nggak mau buka baju bareng-bareng teman, itu seakan-akan kamu tuh nggak maskulin banget sih. Padahal kan ada aja yang nggak nyaman sama kalau untuk nunjukin badan mereka kepada orang lain gitu. Oke, baik. Itu kan perilaku-perilaku lama yang kemudian sepertinya masih ada ya saat ini gitu ya. Tapi itu bagian dari toksik. Tadi kita harus ingat semua gitu ya. Nah, untuk pengobatan atau terapi biasanya untuk teman-teman yang ingin bertransformasi begitu untuk mengobati masalah toksik maskulinitas ini, bagaimana sih cara terapinya? Atau dia harus melalui terapi-terapi tertentu nggak sih, Mbak Alexa? Mengubah persepsi seseorang itu mudah-mudah gampang ya.
butuh kesadaran diri yang benar-benar kuat untuk bisa merubah sebuah value ataupun persepsi terhadap diri kita gitu. Kita mungkin lebih mudah untuk mengubah persepsi kita terhadap orang lain dibandingkan mengubah persepsi value diri kita sendiri. Jadi kalau memang sudah menyangkut ke sebuah ajaran yang diberikan oleh orang tua yang sudah membentuk konsep diri kita, sudah puluhan tahun ada di diri kita, memang sudah butuh bantuan profesional. Karena ketika kita coba untuk memilah sendiri, seringkali ego kita lebih dominan gitu. Masa sih, enggak lah, aku udah pakai sudut pandang ini bertahun-tahun dan it works gitu. Aku dipuji orang tua, aku disenangin banyak orang, tapi di sisi lain aku nggak nyaman nih ketika aku sedih mau cerita tapi rasanya nggak bisa cerita gitu. Jadi memang kalau tadi sudah seperti yang saya bilang, ada rasa rendah diri, ada rasa kok kayaknya kalau aku emosi kok badannya tuh jadi sakit-sakit ya, kayaknya kalau aku kesel sama sesuatu atau nggak terima badannya jadi nggak enak, ada baiknya mencari pertolongan profesional seperti itu, supaya kita bisa bantu untuk memodifikasi pola pikir, memodifikasi persepsi diri, sehingga kita punya persepsi diri yang lebih sehat, nggak terkait sama toxic masculinity itu lagi. Baik, tapi tidak sadar kemudian perubahan itu bisa terjadi karena kita sering menonton sebuah film. Nah, bersyukurlah kemudian film-film yang generasi sekarang ini banyak menunjukkan kemudian pria yang masih boleh nangis, bercerita secara sehat ya kepada kerabatnya. Berbeda dengan film yang dulu, kita lihat semua harus bertempur, sekali ada silang pendapat langsung bertempur. Wah, ini juga akhirnya membentuk yang namanya toxic masculinity ini. Kita akan bahas nanti selanjutnya di segmen selanjutnya Mbak Alexa, bagaimana cara kita kemudian mencegah toxic masculinity ini kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki. Nah, bisa jadi pemahaman ini justru datang dari ibu-ibunya. Nah, kita akan bahas nanti ya usai jeda. Jangan beranjak dari layar kaca Anda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir kita akan berbagi tips dan juga cara nih, kiat bagaimana cara mencegah anak-anak kita atau pola asuh kita yang benar agar tidak masuk ke yang namanya toxic masculinity ini. Nah, tadi soal yang pertama adalah bagaimana kita menjelaskan emosi itu harus seperti apa diekspresikan kepada anak laki-laki kita. Nah, kita akan masuk ke poin yang kedua saja ya Mbak ya. Ternyata ini kita harus mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak mengucapkan kata-kata yang terkesan merendahkan perempuan. Misalnya seperti cara jalan kamu seperti perempuan, cara pakaian kamu seperti atau sekedar tas kamu kok motifnya seperti perempuan gitu ya. Ini ada korelasinya ya terhadap toksik tadi. Betul, jadi memang kalau bisa kita mengajarkan sesuatu dengan menghindari bawa-bawa tentang peran gender gitu. Kayak nggak boleh nangis, nanti kamu nangis mulu sih kayak perempuan, atau jangan baper deh kok kayaknya kayak perempuan, kayak cewek banget, misalnya seperti itu. Jadi ajarkan ke mereka bahwa kita melakukan sesuatu itu karena memang kita menghargai hak dan moral orang lain, bukan karena peran gender kita pada umumnya ataupun pada khususnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita berperilaku supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain, bukan karena aku laki-laki ataupun perempuan, supaya kita pun bisa lebih sehat untuk mengekspresikan diri. Dan kalau mengekspresikan dirinya tidak ada yang dirugikan, ya sebenarnya nggak ada masalah seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan kemudian mengaitkan gender tadi ya dalam hal-hal tersebut gitu ya, karena warna pink juga boleh dipakai loh oleh laki-laki gitu ya. Warna yang lain juga boleh loh dipakai oleh perempuan gitu ya. Dan ini tidak boleh kemudian menjadi titik dasar ataupun dikaitkan. Berikutnya adalah ternyata kita harus menjelaskan konsep konsensual kepada anak-anak kita. Nah, tapi untuk kadar usianya kapan ya kita sudah boleh mulai menjelaskan itu Mbak Alexa, dan konsensual seperti apa kemudian yang batasannya gitu yang boleh kita jelaskan kepada mereka? Dari awal kita memang harus menjelaskan tentang informasi tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi dari jenis kelamin, dan ada juga tentang perbedaan fisiknya dan sebagainya. Dan kita juga perlu semakin dia dewasa kan pada akhirnya kan kemampuan kognitif dan kemampuan untuk berpikirnya itu kan mungkin lebih, bukan mungkin ya, maksudnya pasti lebih berkembang dan lebih dewasa. Jadi kita ajak bicara pun lebih masuk akal mereka gitu. Nah, ketika mengajarkan tentang konsensual, kita pun akan mengajarkan tentang kesepakatan gitu. Apakah kita menghargai seseorang karena sikapnya atau menghargai seseorang karena gendernya? Jelaskan karena sikapnya dan karena perilaku mereka gitu. Bagaimana kita bisa beradaptasi sama lingkungan, bagaimana kita bisa membawa diri kita sehingga kita melakukan sesuatu itu karena moral dan untuk menjaga hak orang lain, bukan karena peran gender kita seperti itu. Hanya untuk menghargai orang lain aja, intinya begitu.
Oke, baik. Berikutnya adalah ternyata dengan kita memilih hiburan yang cocok, yang sesuai gitu ya, ini juga bisa mencegah yang namanya toxic masculinity ini. Bagaimana kemudian cara kita untuk bisa memfilter dari tayangan ataupun karakter yang mereka sukai? Karena sekali lagi berbeda dengan memilih makanan ya, yang dimana nilai gizinya sudah bisa kita lihat dalam kemasan. Tapi kalau misalnya film agak-agak sulit karena kita harus tonton semua episodenya. Jadi untungnya sih zaman sekarang mungkin orang lebih paham ya. Jadi pembuat film itu lebih paham bahwa efek dari film kartun ataupun film-film yang ditonton semasa kecil itu sangat berpengaruh sama value diri kita di masa depan gitu. Makanya banyak film yang mungkin yang dulunya seperti film Aladdin zaman dulu nih seakan-akan Princess Jasmine-nya tidak bisa berperan, nggak bisa dominan, tapi yang sekarang tuh lebih dominan seperti itu. Dan di sana pun Aladdin-nya pun lebih menerima bahwa dia si perempuan ini menjadi pemimpin. Nah itu kan salah satu bentuk perubahan yang terjadi. Memang sebagai orang tua kita harus terus supervisi anak-anak kita, karena biar gimana pun seringkali kita nggak sadar bahwa jokes-jokes toxic masculinity itu muncul sebagai jokes dalam sebuah film gitu, kayak ketika ada seorang laki-laki yang menangis, semua orang menertawakan dia, ataupun pura-pura berperan lebih feminin dan orang-orang tuh ngeledek-ngeledek dia gitu, seperti itu. Jadi kita pun harus lebih aware dan bijaklah memilih film-film ataupun tontonan yang akan dilihat oleh anak-anak kita, karena mereka belum mengerti. Kalaupun nggak sengaja lihat, ya kita jelaskan lagi, kita ajak bicara, kita bangun komunikasi yang terbuka, kita jelaskan bahwa sikap itu kurang baik ya, kita nggak boleh ngejudge orang, bahwa kita juga harus menghargai orang lain apapun pembawaan mereka gitu. Oke, di tengah kesibukan saya yakin sulit untuk melakukan supervisi, tapi saya mau kemudian Mbak Alexa menjelaskan bagaimana sistem proteksinya yang bisa kita sematkan kepada mereka agar ketika mereka mengakses itu semua bisa terproteksi. Jelas harus disesuaikan dengan batasan umur ya. Kita kadang orang tua itu suka males ngelihat batasan umur yang sudah ditetapkan. Apakah untuk semua umur, 7 tahun ke atas, remaja ataupun dewasa. Banyak orang tua yang capek nih pengen nonton yang lucu-lucu tapi dewasa, filmnya ternyata film dewasa, walaupun nggak ada konten yang terlalu melewati batas seperti kekerasan ataupun seksual, itu nggak ada konten seperti itu, tapi kan jokes-nya mungkin belum bisa diterima nih sama anak-anak. Jadi sebaiknya memang kita membatasi hal-hal tersebut itu. Jadi kalau misalnya mau memilihkan pun, pilihlah film-film anak-anak yang mungkin kita tonton dulu nih apakah punya pengembangan moral yang baik atau tidak gitu. Oke, terima kasih Mbak Alexa. Seperti waktu kita terbatas, semoga nanti kita bisa sambung lagi ya soal toksik ini. Terima kasih Mbak Alexa. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehati besok dengan tema yang berbeda. Saya Imam Asyari pamit. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Usahakan untuk tetap beraktivitas di rumah. Terima kasih, sampai jumpa.